Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviana Junistiawati. Saya dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak jatuh bebas. Nah, sebelumnya di sini terdapat KD yang diacu kepada gerak jatuh bebas, yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya diturunkan menjadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi, yaitu mengidentifikasi karakteristik gerak jatuh bebas, mengemukakan contoh gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menggambarkan besaran-besaran fisis dalam GJB ke dalam bentuk persamaan matematis. Nah, di sini terdapat list kontennya, yaitu mengenai pengertian dan contoh dalam kehidupan. Ini yang pertama adalah pengertian gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ini kita bisa artikan sebagai gerak jatuh benda tanpa memiliki kecepatan awal, sehingga berlaku V0-nya sama dengan 0. Sedangkan kecepatan akhirnya akan bernilai yang berbeda, yaitu akar dari 2GH. Sedangkan waktunya hingga mencapai sana adalah T sama dengan akar dari 2H per G. Nah, nanti persamaan ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Di sini terdapat keterangan dari rumus-rumus ini. Nah, di sini terdapat animasi yang saya buat sendiri untuk menggambarkan bagaimana sebuah benda itu terjatuh. Misalnya di sini terdapat pohon. Ketika pohon ini kita representatifkan menjadi sumbu Y, dia kan vertikal, berarti sumbu Y. Sedangkan ini permukaan tanah kita representatifkan menjadi sumbu X karena dia horizontal ya. Nah, ketika sebuah benda ini jatuh, maka dia akan memiliki ketinggian sebesar H. Nah, sedangkan percepatan gravitasinya adalah negatif. Kenapa? Karena ketika benda ini jatuh, maka dia akan mengarah ke bawah. Kalau di sumbu koordinat kartesian, kalau mengarah ke Y bawah, artinya Y-nya negatif. Jadi nilai Y-nya adalah negatif. Kemudian kita masukkan dalam persamaan gerak lurus berbuah beraturan ini berlaku. Maksudnya dalam gerak jatuh bebas ini berlaku persamaan gerak lurus berubah beraturan. Dalam gerak lurus berubah beraturan ini, yaitu Y sama dengan Y0 ditambah V0Y dikali T ditambah setengah AY T kuadrat. Nilai-nilai ini Y0-nya bernilai H, V0Y-nya 0. Karena V0Y-nya 0 ini karena tadi di awal ketika benda yang jatuh dia tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Ketika dimasukkan dikalikan T, maka nilainya adalah 0. Nah, ini menjadi negatif karena AY-nya ini adalah nilai negatif G. Ketika dikalikan negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif, sehingga akan diperoleh persamaan T sama dengan akar dari 2H per G. Nilai ini itu hasil substitusi dari nilai ini ya. Y0-nya 0, Y0-nya H, V0Y-nya 0, AY-nya negatif G. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai kecepatan akhir dari sebuah benda yang jatuh bebas itu mengacu kepada persamaan gerak lurus berubah beraturan juga ya. Jadi dalam GLBB VY-nya atau VT-nya itu sama dengan V0Y ditambah AY dikali T. Nah, V0Y-nya tadi 0, kemudian AY-nya tadi negatif G. Ketika dimasukkan ke dalam rumus akan bernilai, nah nilai T-nya juga dimasukkan yang tadi akar dari 2H per G. Ketika dioperasikan hasilnya menjadi negatif 2GH. Kenapa negatif? Karena tadi si G-nya adalah negatif. Nah, ketika sebuah benda ini ketika rumus ini diaplikasikan ke dalam soal, dia tidak harus menggunakan negatif. Tetapi ketika dia menanyakan kemana arah benda itu jatuh, dia akan bernilai negatif karena arah benda jatuhnya adalah ke bawah atau ke pusat bumi. Nah, ini merupakan asal dari persamaan VY akar 2GH dan T sama dengan akar 2H per G. Selanjutnya, nah ketika sebuah benda ini jatuh, maka dia akan memiliki ketiga keadaan. Yang pertama, ketika benda ini masih di atas atau di ketinggian tertentu, dia akan memiliki energi potensial sebesar M dikali GH.
sedangkan energi kinetiknya sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi nilai V0-nya, nilai kecepatan awalnya 0. Kita ketahui bahwa energi kinetik ini rumusnya setengah mv kuadrat. Ketika V-nya 0, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Tetapi pada saat di keadaan dia akan jatuh, energi potensialnya dan energi kinetiknya tidak sama dengan 0 karena ada kecepatan dan ada ketinggiannya, ya. Dan selanjutnya, ketika dia benda jatuh, maka energi potensialnya adalah 0, sedangkan energi kinetik maksimalnya adalah bernilai, yaitu setengah mv kuadrat. Makanya dapat dirumuskan dari 3 keadaan ini. Yang pertama adalah energi mekanik benda di sepanjang jalur lintasan saat jatuh adalah konstan karena ada pengurangan energi potensial. Iya, kita lihat saja di keadaan satu ini energi potensialnya maksimal, kemudian di kedua juga masih tidak bernilai 0, sedangkan di keadaan ketiga dia bernilai 0, artinya ada pengurangan energi potensial. Sedangkan di energi kinetiknya mengalami pertambahan. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, di keadaan pertama EK minimalnya sama dengan 0, sedangkan di keadaan kedua EK-nya sudah tidak lagi 0. Sedangkan di EK yang ketiga ini EK-nya bernilai setengah mv kuadrat. Kemudian yang kedua adalah benda yang jatuh dari ketinggian tertentu atau H akan memiliki seluruh energi potensialnya itu sama dengan energi kinetik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh dua buah benda yang mengalami GJB pada ketinggian yang sama tetapi gesekan udaranya diabaikan maka akan memiliki waktu yang sama pula. Nah, di sini terdapat video yang menggambarkan dari gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari. Ini direpresentasikan menjadi seperti ini ya. Ini sebuah pohon yang buahnya jatuh. Nah, ini merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Seperti itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviana Junistewati. Saya dari kelas 6A dengan NIM 11820700014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai latihan gerak jatuh bebas. Soal nomor 1. Joko, Yanuar, dan Andri sedang berkemah di atas bukit. Di depannya ada sebuah jurang yang menurut penglihatan Joko jurang itu tidak terlalu dalam, tetapi Andri memiliki pendapat lain. Menurutnya jurang itu sangat dalam. Untuk membuktikan pendapat siapa yang benar, maka Yanuar melemparkan batu ke dalam jurang dan ia mengukur waktu yang dibutuhkan batu untuk mencapai dasar jurang. Dari hasil pengamatan diperoleh waktu 5 sekon, maka kedalaman jurang yang baru saja diukur oleh Yanuar adalah diketahui T sama dengan 5 sekon. Ditanyakan kedalaman jurang, maka jawabannya
H sama dengan setengah dikali GT pangkat 2 sama dengan setengah dikali 10 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 125 meter. Jadi jawabannya adalah D, 125 meter. Soal nomor 2. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu di atas gedung. Di bawah ini terdapat pernyataan berdasarkan keadaan tersebut adalah 1. Energi mekaniknya tetap, 2. Energi potensialnya tetap, 3. Gerakannya dipercepat beraturan, 4. Energi kinetiknya tetap. Pernyataan yang benar adalah untuk menjawab soal ini, pertama-tama jawabannya adalah C, karena pada GJB atau gerak jatuh bebas berlaku EM sama dengan EK ditambah EP sama dengan tetap. Artinya penurunan EP itu selalu diimbangi oleh penambahan EK sehingga energi potensialnya selalu tetap. Adapun gerakannya adalah gerakan dipercepat beraturan oleh percepatan gravitasi G. Soal nomor 3. Dua buah benda A dan B memiliki massa masing-masing M. Benda A dijatuhkan dari ketinggian H meter dan benda B dijatuhkan dari ketinggian 2H meter. Jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V meter per sekon, maka benda B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar Untuk menjawab soal ini, pertama-tama benda A yang jatuh bebas dari ketinggian H meter ketika mencapai tanah, seluruh energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Sehingga EPA sama dengan EKA sama dengan MG dikali H sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi untuk benda B sama dengan EKB sama dengan 2 MGH. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Bila sehelai bulu ayam dan sebutir batu kerikil dijatuhkan pada saat yang sama di dalam suatu ruang hampa dari ketinggian sama dan tanpa kecepatan awal, maka pernyataan di bawah ini yang tepat adalah untuk menjawab soal ini, maka waktu yang dibutuhkan oleh bulu ayam dan batu untuk mencapai tanah tidak tergantung kepada massa jenis bendanya, namun hanya bergantung kepada ketinggian H atau percepatan gravitasi G, sehingga H sama dengan setengah GT pangkat 2, sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Sebuah benda jatuh bebas dari tempat yang tingginya 80 meter. Jika energi potensialnya mula-mula sebesar 4000 Joule dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka benda itu memiliki massa 5 kg. Benda itu akan sampai di tanah setelah 4 detik. Tepat sebelum di tanah, kecepatan benda itu 40 meter per sekon, dan tepat sebelum sampai tanah, energi kinetiknya 4000 Joule. Maka pernyataan yang benar adalah untuk menjawab soal ini, maka
Jawabannya adalah D. Yang benarnya yaitu kecepatannya 40 meter per sekon.